Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya ya, pendamping sosial 87. Baru kali ini saya sudah baru live lagi ya. Udah lama sih ya, ada beberapa bulan. Bahkan saya baru live lagi. Kenapa kok sih Pak nggak live lagi? Nah itu ya, biasanya saya live itu di Facebook ya. Di Facebook saya sering live, di TikTok jarang ya. Dan sekarang Facebook saya yang followers 178.000 orang ya, terkena PL. Akhirnya menghalus dada. Kena pelanggaran dan ya sudah pasti lah ya, tidak akan menghasilkan lagi. Sudah kena PL dan akhirnya tidak bisa live ya di Facebook tersebut. Dan akhirnya sekarang saya coba live di TikTok ya, akan memberikan edukasi sosialisasi kebijakan dan info-info mengenal bantuan sosial ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Wow, ada sekitar 16 orang yang sudah bergabung di channel saya ya, pendamping sosial 87. Silakan dari mana aja Kak, salam interaksi dari saya selaku pendamping sosial. Mungkin dari Kakak dari mana aja yang udah bergabung di live ini. Udah 17 yang udah bergabung. Langsung ya, nanti saya akan coba menjawab pertanyaan jikalau sudah 50 follower ya, 50 orang atau 100. Biasanya sih kalau saya live biasanya sampai 500, banyak 500 orang, banyak yang nonton loh ya. Aku korban judul Desil 2. Nah ini untuk korban judul ya, yang terbaru dari Bapak Menteri Sosial. Langsung saya ya akan coba jawab ya. Ini Bapak Menteri Sosial yang terindikasi judul itu sudah ada KPM sekitar 7,2 ribu KPM yang sudah diaktifkan lagi buku tabungannya. Berarti kalau sudah diaktifkan lagi buku tabungannya, otomatis bantuan sosial, PKH, BPNT dan yang lainnya kemungkinan akan cair kembali. Luar biasa Bapak Menteri Sosial ya, luar biasa ya. Oke, udah 50 saya coba akan menjawab ya. Kabunga saya desilnya tinggi Pak, bagaimana Kak? Kabunga untuk desil yang sudah naik banyak faktor ya. Banyak faktor kenapa kita desil 6 sampai 10. Yang pertama ya mungkin karena terindikasi judul, pinjol, punya gaji UMR, UMK, BPJS Kesehatan Mandiri, rumahnya sudah bagus ya. Anomali KK, KTP, anomali bisa jadi naik gitu ya. Terus banyak faktor ya, banyak faktor sehingga naik. Dan contohnya KPM saya lansia ya, lansia tersebut memang masih layak dapat bantuan ya, masih layak dapat bantuan, tetapi lansia tersebut tidak terdaftar di data DTSN sehingga tidak cair, anomali. Dan ada juga lansia tiba-tiba naik desil 6 sampai 10 karena baru udah perubahan update KK, akhirnya desilnya 6 sampai 10, belum ada desil. Untuk Karosita, untuk BPNT yang belum cair gimana? Nah, untuk yang belum cair BPNT pergerakan ya. Saya tadi saya P2K2. Saya cek KPM yang ya pengaduan ya. Pengaduan KPM tersebut, Pak, saya kenapa BPNT-nya tidak cair? Ternyata memang banyak KPM saya dari sekitar 20 orang yang belum cair ya, hampir 15 orang gitu ya. Jadi setelah saya cek ternyata, terima kasih Kak Siti Rohmah ya sudah memberikan gift ya. Ternyata memang pergerakan datanya di aplikasi SIKNG itu adalah pergerakan cek rekening berhasil. Nah, bertanyalah KPM tersebut, apakah maksud cek rekening berhasil itu apa sih Pak? Nah, biasanya kalau cek rekening berhasil itu akan cair, BPNT-nya akan cair. Tetapi memang untuk total bantuan BPNT-nya belum muncul. Nanti kalau udah SPM, itu tinggal 3 langkah lagi ya. SPM, SI dan cair. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh ya untuk apabila yang belum yang bertanya belum dibalas atau dijawab pertanyaan, mohon maaf lah ya, soalnya masih banyak yang bertanya. Ya gitu ya informasi untuk BPNT. Pak Kartu kosong dulu kenapa ya? Nah Kak Rere, Pak kenapa
kartu saya kosong terus. Banyak faktor, bisa jadi naik desil ya. Kalau sudah naik desil 6 sampai 10 itu semua bantuan BPNT, PKH, beras semuanya tidak akan cair. Karena naik desil, ada KPM saya yang naik 6 sampai 10 BAT tidak dapat. Ya, termasuk lansia tersebut ya. Lansia tersebut naik desil, terus ada yang cerai naik desil 6 sampai 10. BPNT tidak dapat, PKH tidak dapat, beras tidak dapat, semuanya tidak dapat. Jadi dicek dulu ya karirnya, dicek dulu statusnya. Kalau memang 6 sampai 10, maka di aplikasi cek bansos biasanya ada request pembaharuan data. Sebenarnya pendamping atau pihak desa itu tidak bisa menurunkan desil. Yang menurunkan desil adalah pihak BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Kita hanya sebagai orang yang memverifikasi validasi aja data di bawah dengan seakurat mungkin ya. Dan sekarang Kak, kalau DC 3 BPNT belum cair, kira-kira cair gak? Nah, Kak siapa tadi? Ya, tadi saya udah bilang yang BPNT itu cek rekening berhasil ya, dilihat di aplikasi SIKNG. Kalau gagal rekening berarti itu tidak akan cair ya. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara data bank sama data keluarga tersebut. Aduh. Mama Mika, BPNT banjir kapan cair Pak? BPNT masih, KPM saya juga masih, statusnya cek rekening berhasil. Estimasi analisa saya BPNT akan cair akhir bulan sekarang karena cek rekening berhasil ke SPM ke SI dan cair itu sekitar 1-2 mingguan. Paling telat di minggu Desember awal itu udah pada cair. Saya dapat PK terus, udah hilang lagi. Bang, kok desil 4 bisa dapat bantuan? Bisa ya, Kak siapa? Kak Ayu. Gini ya, desil itu terbagi dari dua, yang dapat bantuan sama yang tidak dapat bantuan. Yang dapat bantuan desil 1 sampai desil 5. Yang tidak dapat bantuan adalah desil 6 sampai 10. Dibagi lagi, desil 1 itu yang PKH itu yang akan dapat bantuan PK pasti desil 1 sampai desil 4. Ya, kategorinya. Yang BPNT itu sama PBJK desil 1 sampai desil 5 gitu. Seharusnya memang dia kalau keluarga tersebut sudah desil 4 Kak ya, sudah desil 4, ternyata belum dapat bantuan, itu Kakak termasuk adalah keluarga daftar tunggu ya. Jelas Kak ya? Nah, keluarga daftar tunggu, makanya harus ada yang keluar terlebih dahulu. Di mana menurut pusat memang PKH itu ibaratnya tambal sulamnya. Ada 10 juta, ada kemarin 1,9 juta tergolong terindikasi sudah mampu dikeluarkanlah, maka itu akan muncul KPM baru. Ya itu yang udah daftar tunggu tersebut, yang keluarga daftar tunggu tersebut. Dan masuk lagi 1,9 juta. Jadi wajar aja ya daftar tunggu. Yang dapat bantuan PK 10 juta daftar tunggunya seluruh Indonesia, yang masyarakat miskin ada sekitar 30 juta KPM yang belum merasakan bantuan PKH. Apakah PK akan keluar? Mana. Apakah PK dan BPNT tutup akun? Apakah PKH akan keluar lagi di akhir bulan Desember? PKH nggak ada ya. PKH itu sekarang itu yang terakhir tahap keempat ya, itu periodenya Oktober, November, Desember. Jika sudah di bulan kemarin Oktober ya sudah cair, maka tidak akan cair lagi karena sudah. Tetapi jika yang seperti KPM Burekol yang baru ya, baru perpindahan, nah itu biasanya KPM saya juga yang kemarin Burekol, bahkan dari tahapnya ya, tahap sampai 2 kali. Nah apalagi sekarang yang Burekolnya sekarang berarti akan 3 tahap 2, 3, dan 4 meledak. KPM saya ada yang sekitar 2,4 juta dapat bantuan di ATM tersebut. Jadi akan dikalkulasikan kalau memang KPM peralihan dari pos ke KKS gitu ya. Kak Jejen, Kak kalau terindikasi jual apakah akan cair? Ini justru ada informasi terbaru ya. Ada sekitar 7.200 KPM yang buku tabungannya sudah diaktifkan lagi sama pihak pusat.
Itu yang terindikasi main judul. Jadi mudah-mudahan aja ya. Luar biasa, Bapak Menteri Sosial dari pusat sudah memberikan keringanan ya. Dibuka lagi 7.200 tersebut. Siapa nih? Orang Sunda, Pak, kalau PKH saya pindahan beda kabupaten bakalan cair lagi gak? Ya cair selama, kalau misalkan udah pindahan administrasinya tidak akan cair. Itu harus proses dulu lama, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Atau kalau pengen cepat harus diurus cepat-cepat, harus dipastikan. Misalkan orang Sunda ini mau pindah ke kabupaten lain, nah itu harus bisa dipastikan. Kakak harus cepat-cepat terdaftar di wilayah tersebut, harus temui ke desa temui ke operatornya apakah sudah masuk ke daerah tersebut. Kalau sudah masuk, mudah-mudahan pas ada verifikasi validasi atau nanti ada bantuan tahap selanjutnya, itu akan cepat sinkron dan padan sehingga dapat bantuan lagi kalau meskipun dia pindah. Yang lama itu KPM tersebut pindah administrasi, udah dibiarkan saja sehingga belum sinkron di daerah tersebut atau di desa tersebut, sehingga lama cairnya. Itu yang mengakibatkan ya. Pak, yang terindikasi judul kemana harus sanggah? Nah di sana, kalau menurut aturan sih itu ke desa ya, ke desa. Biasanya kemarin KPM saya juga sama pihak desa diurusnya, pihak desa disanggah. Tetapi bagi yang tidak merasa judul ya, tapi kalau dia terbukti judul, pihak desa juga tidak mau mengambil resiko ya, tidak mau mengambil resiko. Jadi itu yang benar-benar kayak KPM saya yang lansia, tidak terindikasi judul padahal disalahgunakan datanya sama orang lain. Nah itu baru biasanya itu didahulukan untuk disanggah judul ya. Bang, status BPNT SI, oh pasti cair lah ya. Kalau udah SI itu udah cair. Udah cek rekening berhasil juga itu pasti cair. Cek rekening berhasil, SPM, SI, kecuali dia gagal rekening, gagal bureko, gagal rekening, baru tidak akan cair. 900 kilo tapi 600 enggak. Oh iya, BPNT masih belum kak ya. BPNT masih, coba aja nanti akhir bulan. BPNT masih pergerakannya cek rekening berhasil di aplikasi SIKNG ya. Banyak KPM saya yang mengadu juga, yang nanya juga sih, banyak KPM saya. Jadi tunggu aja mau gimana lagi. Ada yang cek rekening berhasil, ada yang SPM, ada yang SI gitu ya. Bang, saya meren dapat dari pos tapi belum dapat KKS padahal saya punya anak. Nah itu untuk itu yang masih di pos itu kemungkinan pakai barcode lah ya. Ya sekarang tadi informasi dari Bapak Menteri yang untuk ke kantor pos itu, terutama untuk BLT Kesra, sudah ada koordinasi. Bapak Menteri sudah memfollow up ke kantor pos untuk 17,3 juta ya yang akan dapat bantuan BLT Kesra. BLT itu bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Itu sudah di follow up, mudah-mudahan cair secepatnya. Totalnya 900.000, siapkan aja kakak KTP-nya dan mudah-mudahan rezekinya. Dan ingat ya, untuk bantuan BLT Kesra itu ada syaratnya. Yang pertama, dia itu terdaftar di data DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, desil 1 sampai 4. Yang ketiga yaitu terverifikasi validasi oleh pemerintah daerah layak atau tidak. Ada KPM saya yang kemarin sudah cair hampir 90% sudah cair BLT Kesranya. Ada juga yang tidak cair dalam satu kelompok tersebut. Saya cek dan ternyata memang tidak layak. Siapa nih? Kasintia Kak yang desil 5 BPNT murni bakal cair. Pasti cair ya tetap. BPNT itu desilnya 1 sampai 5. KPM saya ada yang BPNT murni aja cair, bahkan PKH-nya ada dia cair juga. Ya udah rezekinya dialah gitu ya. Ada itu KPM saya desil 5, PKH cair, BPNT masih cair. Berarti rezekinya ya. BLT Kesra aku belum cair ke Bekasi ya, ditunggu aja ya. Kalau bisa ngecek ke pendampingnya bisa dicek ya, bisa dicek ke pendampingnya dia apakah dapat atau tidak. Kesra aku cair BPNT, BPNT belum ya, kayak Tisa ada BPNT belum, masih statusnya cek rekening berhasil. Ada yang sudah SPM, ada juga. Sekitar 1 sampai 2 minggu lagi kemungkinan BPNT akan cair. Ya bisa jadi Kak siapa? Kak Sani tadi.
Ini gak ada yang ngasih gift nih. Dari 157 gak ada yang ngasih gift nih. Boleh ya, jangan, siapa tuh ada rezekinya atau ada gift-giftnya, silakan untuk ngasih gift ya. Siapa tahu ini Maya tidak memaksa soal. Nah, tuh udah ada kan Kak Ima ya, Kak Ima Mama ya. Terima kasih sudah memberikan gift bunga mawar yang indah ya. Terima kasih sudah berbagi lah ya. Biar apa? Biar akun sayanya gacor ya. Kak Ainun, terima kasih. Kak Mawartik, terima kasih sudah memberikan bunga mawar yang indah bagi saya ya. Terima kasih ya udah berbagi. Boleh ya ditanyakan Kak Mawar sama Kak Ainun? Pratiwi, tamat itu PKH BPNT itu periodenya Oktober, November, Desember. Jadi jika Kak Ainun, terima kasih. Jika memang belum cair itu masih ada waktu, tenang saja ya, masih ada waktu. Ada waktu lagi, Oktober, November, Desember, masih panjang, tenang. Kak Mayang, terima kasih sudah memberikan giftnya ya. PK tahap 4 kapan cair? PK tahap 4 itu sudah banyak yang cair KPM saya, yang KKSBRI udah 100% udah cair, tetapi BPNT-nya sekitar masih banyak sih, kalau BPNT-nya masih belum banyak yang belum cair. Makasih Kak Yati udah memberikan gift ya Kak Yati, terima kasih. Kak Ajka masih ya, masih penyaluran pos itu yang masih ada ya penyaluran. Tetap kalau yang Gureko KPM saya tadi juga kemarin saya ada yang Gureko ya, Gureko susulan KPM yang KPM saya sendiri. Jadi harus ya ke kantor bos, ke kantor ke bank sih, ke bank satu orang kemarin. Tetap ya cair juga. Kak Solihin, terima kasih atas giftnya ya, mudah-mudahan berkah selalu. Terima kasih sudah memberikan gift. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar Kak Solihin ya. Kakak usulan belum 10 kemarin, alas ya. Mana yang tadi? Kakak usulan belum 10 kemarin, kira-kira kapan? Oh, mungkin udah usul tanggal 1 sampai 10. Nah, biasanya untuk pemutakhiran apabila diusulkan tanggal 1 biasanya di cut off-nya tanggal sampai tanggal 20 per 3 bulan. Nah, kemungkinan ya 6 bulan ya. 6 bulan akan disurvei dahulu. Nanti hasilnya 6 bulan. Jadi waktunya 6 bulan. Misalkan periodenya. Terima kasih Kak Patim sudah memberikan gift ya, bunga mawarnya yang indah. Berkah selalu ya Kak. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar. Biar gacor ya akun saya ya. Nah, biasanya kalau yang akun baru ya, akun baru KKS baru biasanya ya biasanya yang lama dulu cairnya, baru yang baru agak lama ya. Kalau BPNT estimasi analisa saya sekitar sekarang statusnya pergerakan data dan kemungkinan di akhir bulan ini ya, awal bulan Desember. Kak Yuli, kakak kapan terakhir cairnya BPNT? BPNT masih belum ya, masih sekitar 20% anak yang sudah cair, tapi masih banyak yang belum cair. Karena memang Kak Siti Konyel, Kak ATM-nya saya hilang sudah sekitar 4 tahun. Mau diurus di kantor pusat, kira-kira hangus gak ya? Bisa Kak, kalau misalkan gak ada ATM hilang, buat surat pernyataan ke Polsek dulu. Silahkan dan langsung aja, misalnya kalau ke Bank BRI Bank BRI aja, kalau ke Bank BNI ke CS untuk bilang aja ini surat kehilangannya dan bawa KTP dan buku tabungan ya. KTP dan buku tabungan itu akan digantikan lagi ya ATM-nya. Kak Aprianti, terima kasih sudah memberikan gift mawar luar biasa ya, terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu. Abang, aku dari bulan September, mana sih Abang, aku dari bulan September sampai sekarang belum cair, itu kenapa ya Bang? Teh Momot, kemungkinan naik desil lah, gak naik desil berarti ada yang melaporkan, bisa jadi, atau bisa juga terindikasi judo, pinjol, bisa juga ada ya kesalahan administrasi, kakak, nik, nama, bisa juga ada yang melaporkan, bisa juga asetnya banyak, rumahnya bagus, bisa juga ini yang tren ya, bisa juga punya uang 5 juta lebih, motornya bagus, rumahnya bagus, ada yang melaporkan. Nah, solusinya Kak Teteh Momot harus dicek dulu ya. Dicek dulu statusnya, bisa dicek bansos, kalau misalnya tidak
berarti sudah dipastikan tidak akan dapat bantuan lagi. Kalau misalkan statusnya ya tetapi beda periodenya, mungkin ada yang belum sinkron dan sehingga harus di update dulu kakaknya, baru nanti bisa diusulkan lagi di aplikasi cek bansos. Kalau topi kakak yang masih kosong gimana? Ditunggu ya, kakak yang masih kosong ditunggu, itu mungkin termin kedua. Dan jika memang penasaran, misalkan saya BPNT, kalau BPNT masih cek rekening berhasil, kalau KPM saya mungkin hampir sama sih, nggak jauh beda sih perbedaan antara beberapa bank himbara. Kakak bisa sanggah kalau terlihat judul syaratnya apa ya? Bisa, nanti ada surat pernyataan aja dari pihak desa ya, dari pihak desa, dan kalau ada pendamping, kalau ada operator SIKNJ sama operator SIKNJ sama kepala desa. Bisa ya, nanti ada di aplikasi SIKNJ desa tersebut mengusulkan sanggah judul ya. Tertarik. Bulan ini apa saja yang cair kakak? Bulan ini kemarin yang cair ya PKH, BLT Kestra di beberapa bank himbara, dan yang belum itu BPNT, ada juga yang sudah cair sebenarnya BPNT ya. Ada yang sudah cair tetapi memang belum merata ya, masih sedikit. Tapi yang Kalinggung nanti di termin kedua. Kenapa BPNT sedikit? Karena memang didahulukan BLT Kestra dulu ya kemarin itu, sehingga BPNT terhambat. Tetapi prosesnya baru cek rekening berhasil di aplikasi SIKNJ. KPM saya banyak yang, Pak, kenapa BPNT-nya belum cair? Ya itu jawabannya, ya ditunggu aja. Kalau udah cek rekening berhasil tinggal SPM, SI dan cair. 1-2 minggu, mudah-mudahan di akhir bulan ini BPNT akan cair. PK aku usulannya bahas sistem, tapi aku udah suruh ikut kumpulan kelompok itu gimana, tapi belum terima uang. Gak usah ya kayak, gak usah. Kalau yang untuk kelompok yang P2K2 itu wajib yang sudah dapat bantuan. Dan jika kalau kakak peralihan PT Pos ke KKS tapi sudah cair dapat bantuannya, baru itu wajib. Dan kalau misalkan udah dapat bantuan PKH tidak P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, itu akan dicoret ya, karena tidak komitmen. Tidak komitmen akan dicoret, akan kemungkinan ya digantikan sama orang lain, karena memang harus ada kewajiban dan haknya dapat bantuan. Kewajibannya yaitu melakukan P2K2 kalau pengurus PKH-nya, balitanya harus ke posyandu, anak sekolahnya harus 85% kehadirannya, itu ya banyak. KKS baru kapan kak? Untuk KKS baru itu masih tetap proses burekol ya, proses burekol bagi yang peralihan kantor pos. Saya juga ada ya, banyak yang dari pos masih menunggu. Kata Rita, BLT Kestra, kemungkinan untuk BLT Kestra informasi terupdate dari Bapak Menteri sudah di follow up ke kantor pos, bahkan sudah koordinasi Kementerian Sosial terhadap kantor pos untuk di follow up agar 17,3 juta yang bukan KPM, PKH atau BPNT akan segera cair di kantor pos. Ingat, cair di kantor pos pasti pakai barcode ya, pakai barcode. Ingat persyaratannya KKTP, maka akan cair di kantor pos secepatnya. Itu ya hasil rapat follow up dari Kementerian Sosial terhadap kantor pos. Ditunggu aja ya kak. KKS baru status gagal cek rekening, banyak itu mungkin gagal karena terindikasi judul, bisa jadi, atau bisa jadi biasanya ya itulah ada perbedaan nama NIK antara keluarga tersebut dengan KYP atau pihak bank tersebut. Solusinya harus ke pihak bank sih, biar tahu dari mana kesalahannya, biar diperbaiki. Untuk beras Kadahniar, beras itu baru di daerah 3T ya, tertinggal, terdalam, terluar. Itu baru di daerah 3T. Untuk daerah bukan 3T masih belum ya. Ya Desember lah kalau beras mah. Bunga Sari kakak, apakah di kantor pos mau ada cair lagi? Kantor pos ini yang terbaru terupdate, kemungkinan BLT Kestra yang bagi yang belum dapat bantuan apapun, ya yang belum dapat bantuan apapun yang bukan KPM reguler, itu kemungkinan akan cair BLT Kestra ya. Ini masih hujan, saya mau pulang, masih hujan sehingga live dulu ya, gak apa-apalah. Silakan yang mempunyai gift boleh lah ya untuk berbagi rezekinya ya, biar akun saya gacor ya.
Boleh ya. Nanti saya coba akan tetap live di TikTok karena di Facebook follower saya sekitar 170.000 orang kena pelanggaran saya sehingga tidak bisa live di Facebook, sehingga akhirnya ke TikTok lagi. Gak apa-apa lah ya. BPNT BNI Kota Tangerang kapan? BPNT ya masih ya, BPNT BNI masih pergerakan. Cek rekening berhasil ya, masih estimasi akhir bulan lah ya, akhir bulan masih mudah-mudahan karena sudah cek rekening berhasil, SPM dan SI cair. Siapa ini? KMK Al Syiri. Nah untuk KMK ini, waalaikumsalam KMK ya, cek desing cek 5 itu kemungkinan dapat hanya PBIJK dan BPNT. Kenapa belum dapat? Karena memang itu masih kakak tersebut masih daftar tunggu, kuotanya dari pusat belum ada. Kenapa? Karena memang belum banyak yang keluar. Nah sekarang dari Kementerian Sosial ada surat edaran dari Bapak Menteri Sosial yang sudah 5 tahun harus graduasi. Itu dengan konsep bantuan sosial harus adil biar yang 30 juta rakyat miskin di Indonesia merasakan. Nah untuk PKH itu sekitar 10 juta ya, bantuan PKH sekitar 10 juta yang sudah dapat. Nah itu seharusnya yang sudah 5 tahun. Nanti kalau misalkan ada muncul yang 5 tahun sekitar 5 juta misal ya, 5 juta orang. Nah itu akan digantikan lagi sama yang baru. Nah ya, memang banyak yang sekarang di media sosial atau di masyarakat itu kebanyakan gini ya, itu aja orangnya. Memang benar sekali karena yang sudah 10 tahun yang dapat bantuan ya itu aja. Dengan adanya banyak pengaduan kepada Kementerian Sosial sehingga Bapak Menteri membatasi yang sudah 5 tahun harus graduasi atau dikeluarkan dan akan digantikan sama KPM yang benar-benar layak, tepat sasaran, sesuai dengan kenyataan. Sekarang yang rumahnya bagus aja naik desil udah tidak akan dapat bantuan. Sekarang harus benar-benar rumahnya sesuai dengan kriteria 14 kemiskinan menurut BPS ya. Bang, aku dapat bansos umur 24 tapi dalam satu kakak ada lansia tapi keluar nama anak. Nah yang untuk bansos itu yang dapat sebenarnya itu ibunya atau orang tuanya, dan si anaknya itu hanya pengurusnya ya, bukan buat untuk anak tapi komponennya anaknya, komponennya itu lansianya ya, tapi anaknya itu hanya sebagai pengurus. Hujannya masih deras ya, aduh mau pulang kena hujan nanti, aduh bisa sakit. Kakak minta bantuan sama perangkat desa tapi tidak ditanggapi, bagaimana? Kalau tidak ditanggapi udah ya pakai cek bansos aja Kak ya. Pakai aplikasi cek bansos ya. Silakan untuk mengusulkan ya. Kalau tidak ada tanggapan. Kalau tidak ada tanggapan lagi silakan ke dinas sosial aja Kak untuk pengaduannya. Dinas sosial lebih bagus juga sih. Kalau Kakak memang anggota KPM PKH boleh ke pendamping sosialnya. Kalau ada riwayat pinjol Kak ngaruh gak? Wow, karena ngaruh banget Kak. Sekarang udah terindikasi banyak KPM saya sendiri yang tiba-tiba tidak main judo, seharusnya pinjol judo tetapi terindikasi ternyata disalahgunakan sama pihak lain. Jadi memang sekarang jangankan pinjol judo yang ngeri ya, belanja di paylater aja udah kedeteksi ada KPM saya yang sering belanja di paylater berjuta-juta akhirnya terdeteksi naik desil tidak cair bantuan. Kemarin ada juga KPM saya yang beli motor cash, motor gede, NMAX, udah kena kedeteksi juga tidak akan cair, udah naik desil karena reksoseknya udah kebaca. Soalnya sekarang sudah Kementerian Sosial sudah terintegrasi ke semua wilayah kementerian, ke daerah sudah terintegrasi ya. Beli kerudung aja di platform gitu di TikTok misalnya beli kerudung itu sudah terindikasi sama PPATK, apalagi ini sering main judo sama pinjol ya, itu sangat berpengaruh. Kadinda Mupi, Bang, ibu saya sudah lansia tadinya dapat bansos bulan ini. Ini sepertinya kayak KPM saya ya.
KPM saya lansia awalnya dapat bantuan PK, ternyata tidak dapat itu karena belum terupdate kakaknya. Ketika peralihan data DTKS ke data DTSN, ternyata kakaknya belum barcode, belum terupdate. Itu harus diupdate dulu ya kak. Kakaknya harus diupdate dulu kartu keluarganya, sehingga nanti kalau udah terupdate masuk ke data DTSN, boleh nanti diusulkan lagi, minta ke pendamping sosialnya untuk diusulkan lewat aplikasi cek bansos. Saya kemarin gitu ya, KPM saya lansia tersebut sudah tidak cair, ternyata memang kendala di anomali kakak dan KTP-nya. Nah, sudah kakaknya diupdate, baru saya terdaftar di aplikasi DTSN, baru saya mengusulkan kembali. Dan sampai sekarang masih belum saya survei karena belum ada data muncul ke aplikasi pendamping sosial. Silakan yang baru bergabung, terima kasih. Yang punya rezeki giftnya boleh ya untuk berbagi rezeki biar akun saya tambah gacor ya. Kakak baru KPM masih kosong aja. KKS baru yang mau ditunggu ya, biasanya baru itu bukan dianaktirikan, tapi memang selalu yang lama dulu, yang lama baru yang baru, biasanya seperti itu sih. Ada KPM saya yang baru, tapi yang baru yang saya udah cair juga sih, ada KKS baru. Di saya mah gak bisa bikin sanggahan, gimana kakak? Gak bisa ya, yang bisa bikin sanggahan di desa kak. Itu di desa ya yang mesti sanggahan itu, soalnya aplikasinya ada di operator SIG NG ya, ada di operator SIG NG. Bang, saya BLT Kesa gak masuk, kenapa bang? Nah, berarti kalau gak masuk itu pasti KPM ya, berarti terverifikasi validasi. Terima kasih Kak Aku Dewa ya, Aku Dewe memberikan gift, sudah memberikan gift. Nah, berarti itu belum pas verifikasi validasinya, tidak layak dapat bantuan BLT Kesra. Banyak KPM saya yang sama pemerintah daerah pas verifikasi validasinya tidak dapat bantuan, yang lainnya dapat tapi dia tidak dapat. Ternyata memang rumahnya sudah bagus. KJTJ, Kak aku kan dapat di pos. Ini dan alah mana tadi? Kak aku kan dapat di pos tahap 2 itu muncul, tahap ketiga belum, makanya GG dapat makanya gagal dapat KKS. Kalau yang di kantor pos itu ya menunggu aja. Kalau di kantor pos kalau gagal rekening ya berarti memang ada kesalahan antara pihak keluarga atau data tersebut dengan pihak banknya sehingga gagal burekor. BPNT BRI belum cair di sumber ya bang. Ya, untuk BPNT BRI memang sudah ada yang cair sebenarnya ya, cuman untuk kebanyakan KPM saya juga sekitar 80% belum cair, 20% cair. KBB Twins 02 terindikasi judul BPNT-nya masih dapat beras dulu gak bang? Kalau udah terindikasi judul pinjol udah pasti naik ke desil 6 sampai 10, desil 6 sampai 10, berarti keluarga tersebut tidak akan dapat bantuan apapun dan belum ada obatnya. Kalau yang bagi terbukti dia judul, kalau dia memang tidak terbukti itu bisa disanggah di aplikasi SIG NG ya. Dan kemarin Bapak Menteri menyatakan 7.200 yang terkena terindikasi judul, alhamdulillah sudah diaktifkan lagi dan akan cair bantuannya lagi. Mudah-mudahan aja yang belum yang terindikasi yang belum cair mudah-mudahan diaktifkan lagi sama pihak pusat. Kalindawati Pak PK sudah berapa lama tidak cair, harus gimana? Yang pertama Kalinda harus cek status di aplikasi cek bansos. Itu aplikasi cek bansos apakah PK-nya ya atau tidak. Kalau tidak berarti itu pasti masalah. Bisa jadi masalahnya itu banyak ya, ada yang melaporkan anomali kakak, pindah, meninggal ya, terindikasi judul, pinjol sehingga naik desil, banyak sih ya. ASN, punya rumah bagus, punya motor bagus, ya asetnya bagus, sawah, kebun berhektar-hektar, punya sapi. Ya ingat ya, bantuan sosial itu sementara berdaya selamanya. Jadi bantuan itu memang diperuntukkan bagi yang benar-benar
sangat layak atau sangat miskin. Menurut 14 kriteria kemiskinan menurut BPS itu ya yang harus dapat bantuan. Ya intinya mah punya rumah gubuk atau masih apa namanya? Papan kayak gitu. Sebenarnya sekarang sudah selektif ya dari pemerintah pusat. Dengan adanya DTSN pemutakhiran terus per 3 bulan, maka yang udah mampu itu pasti akan terindikasi dan akan digantikan lah ya. Apalagi sekarang dinas sosial lagi gencar-gencarnya dengan labelisasi ya. Dengan labelisasi tersebut yang benar-benar sudah mampu, mohonlah untuk keluar dari bantuan, karena bantuan tersebut untuk masyarakat yang layak, yang masyarakat miskin ya. Kalau yang sudah mampu, mohonlah ya untuk keluar dari bantuan tersebut, karena bantuan untuk apa? Untuk yang tidak ya, untuk yang masyarakat tidak mampu. Baik, makasih apa jawabannya. Terima kasih Kalinda, sama-sama ya Kalinda. Ya dicoba aja kayak pertama itu. Kalau misalkan Kalinda ternyata jawab PKH-nya tidak, sudah lama tidak, silakan update terdahulu ya. Takutnya ada kesalahan di kakak KTP-nya atau kakak update dulu kakaknya. Nanti kalau udah ada dicek dicek bansos, atau bisa jadi usulkan lagi Kak ya. Silakan kakak usulkan lagi di aplikasi cek bansos, usulkan PKH dan BPNT, klik kirim. Silakan yang punya gift silakan untuk berbagi rezeki ya, biar akun saya gacor ya. Silakan yang bermurah hati, yang mau bermurah hati, yang banyak rezekinya, silakan untuk berbagi gift ya. Ya sebenarnya saya mau pulang dikarenakan hujannya lebat, sehingga tidak ada masalah sih, karena memang jam kerja sudah tadi jam 4. Aku desa 1 extrude, kata operator desa, belum ada solusi. Iya, extrude itu banyak ya, ada yang extrude karena anomali, extrude karena judul, pinjol. Kalau KPM saya ya, ada yang extrude naik desi 6-10 itu di aplikasi cek bansos itu harus request pembaruan data. Kenapa harus request pembaruan data? Ya dengan tujuan kalau ada request pembaruan data bisa jadi nanti tersurvei lagi sama pendamping atau BPS atau pihak desa. Kalau sudah tersurvei nanti lagi masuk ke datanya ke BPS, Badan Pusat Statistik. Ternyata ini masalahnya misalkan kesalahan human error atau kesalahan sistem, ternyata ini masih layak dapat bantuan. Nah itu nanti otomatis DC-nya akan turun dan akan dapat bantuan lagi. Itu ya dengan tujuan request pembaruan data. Dan yang judul itu sebenarnya ada di SekNJ di desa ya, ada itu namanya sanggah judul dan sanggah bantuannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mengikuti saya. Masih hujan nih, saya mau pulang, tapi masih ada teman di sini 2 orang. Bang, BPNT saya katanya udah cek rekening berhasil, berapa lama Bang kira-kira ke SI? 1-2 minggu Kak ya. 1-2 minggu. Estimasi saya akhir bulan atau awal Desember meledak akan cair. Ya. Ditunggu aja Kak ya, sabar ya untuk yang BPNT. Terus check outnya kok. Ya mungkin cukup sekian ya saya live, karena udah mulai reda hujannya dan saya belum check out nih. Oke lah ya, terima kasih sudah bergabung, luar biasa nih, sekitar 116 yang menonton ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata, dan nanti saya sesudah kerja pas atau jam istirahat nanti akan rutinnya di live di TikTok. Kenapa? Karena ini apa nih? Karena memang biasanya saya di live di Facebook dengan follower yang kalau di Facebook 170.000 orang ya. Dikarenakan kena pelanggaran dan akhirnya
harus di TikTok atau di YouTube saya. Terima kasih yang sudah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Di review ya, sekali lagi informasi yang terupdate untuk BLT Kestra sudah ada follow up dari Bapak Menteri Sosial. BLT Kestra bagi yang belum dapat bantuan apapun, yang masuk ke 17,3 juta KPM baru yang akan dapat bantuan BLT Kestra dan akan cair di kantor pos, sudah di follow up dan mudah-mudahan secepatnya cair. Dan siapkan aja bagi KPM, nanti akan ada surat barcode ya, ada surat barcode ya, biasanya lewat kecamatan lewat desa-desa, lewat RT nanti ke masyarakatnya. Nanti persiapan aja kakak KTP-nya untuk, biasanya seperti itu ya, untuk pengambilan BLT Kestra di kantor pos. Mudah-mudahan secepatnya ya. Dan yang untuk BPNT, di reviewnya BPNT masih pergerakan data cek rekening berhasil dan tinggal 2 tahap lagi SPM dan SI, dan silakan cair. Estimasinya sekitar akhir bulannya dan awal akhir bulan sih mudah-mudahan ya. Jangan ya itu ya BPNT ya. Dimohon bertunggu aja di akhir bulan ini. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun gipnya ya, gip sudah memberikan gipnya, terima kasih.